Tradisi ngigel desa di Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Buleleng kembali dilaksanakan pada Sabtu 19 Oktober soang. Tradisi ini ditarikan khusus dalam upacara Ngusaba Desa Sarin Tahun yang berlangsung setiap 2 tahun sekali pada Purnama Kapat. Pantauan Bali Express Jawa Post Group para penari terlihat berlenggak-lenggok, menampilkan gerakan yang terkesan tak teratur. Mereka mengenakan busana yang menyerupai penari Bali, tetapi dengan kostum yang sangat klasik, berbeda jauh dari kostum tari Bali modern. Saat menari, mereka mengelilingi sebuah obor yang diletakkan di areal Madya Mandala, ditemani alunan gamelan Bali. Para penari menari dengan kebebasan, tanpa adanya pakem ketat terkait gerakan. Bendesa Adat Padang Bulia, Gusti Nyoman Bisana, menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan warisan dari leluhur masyarakat adat Padang Bulia dan telah dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisi ngigel desa ini sangat erat kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat setempat yang sebagian besar adalah petani lahan basah maupun lahan kering. Ia menambahkan, sebelum pelaksanaan ngigel desa, berbagai prosesi harus dilakukan, termasuk mendak Candi Karang dan Rejang. Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya karena Ngusaba kali ini berjalan dengan baik berkat dukungan dari semua keramat desa adat Padang Bulia. Ia menjelaskan bahwa tradisi Ngusaba Desa Sarin Tahun berkaitan erat dengan mata pencaharian warga desa yang sebagian besar adalah petani lahan basah dan kering. Para petani sangat bergantung pada alam dan tanah sawah mereka untuk mencapai harapan hasil panen yang baik. Awalnya, upacara Pujawali Sarin Tahun dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, namun dengan adanya kendala air dan alat yang sederhana, hasil panen tidak mencukupi untuk pelaksanaan upacara. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya hasil panen, upacara ini kini diadakan setiap 2 tahun sekali. Pujawali Sarin dilaksanakan selama 6 hari dan melibatkan seluruh masyarakat Desa Padang Bulia. Selain pemangku di Pura Desa, pemangku di Pura Kahyangan 3 juga berperan aktif dalam kesuksesan pelaksanaan ritual ini. Setelah munggah ambu, krama, dan ulun desa wajib menjalankan yasakerti atau membrata agar pelaksanaan upacara dapat berjalan lancar. Selama upacara, digunakan berbagai sarana seperti babi hitam, buah kelapa, dan ayam. Laki-laki biasanya mempersiapkan kelabang, mencari bambu penyanggah, dan membuat penjor, tambahnya. Prosesi dimulai dari Pura Dalam Purwa dan Pura Wana Alu yang disebut kebaktian desa, bertujuan untuk memohon kepada Ida Batara Sri dan Rambut Sedana agar diberikan kesuburan dan panen yang melimpah. Menariknya, terdapat prosesi mendak bungan desa, di mana bungan desa tidak terdiri dari gadis-gadis, tetapi diisi oleh bendesa, kelian desa, wakil kelian desa, dan penyarikan. Tanggun Kancut Ibungan Desa dipegang oleh krama desa dengan makna filosofis yang dalam, di mana bungan desa dianggap sebagai ulun desa, sehingga krama harus subakti. Wajib ada tarian rejang, ada mejogedan tengah malam. Puncak acara Pujawali Sarin Tahun di Desa Padang Bulia dimulai setelah persembahyangan di Pura Uma Ayu, dilanjutkan ke Pura Desa, di mana prajuru desa, juru kidun, sae, dan krama desa membaca lontar seiteke. Dijelaskan Gusti Nyoman Bisana, dalam upacara ini, krama istri tidak hanya membawa canang raka, tetapi juga mengenakan pakaian seragam sebagai simbol kekompakan. Sementara itu, krama lanang mengenakan kamben songket, lengkap dengan tombol di kepala dan keris di punggung. Saat malam tiba, ritual mejogedan atau meliang-liang dilaksanakan untuk menghibur masyarakat desa. Tarian ini diiringi oleh gamelan dengan partisipasi krama laki-laki sebagai simbol purusa. Hanya penghulu desa yang diperbolehkan memakai tanggun kancut panjang yang melambangkan bakti kepada pemimpin. Sebelum melaksanakan tarian Rejang Dewa, satang dinyalakan untuk memberikan kekuatan spiritual kepada para penari. Tarian ini melibatkan penari putri muda yang mengenakan kain putih dan kuning, dan saat berputar di sekitar satang, mereka berharap agar Ida Batara turun. Sutri yang mengalami kerawuhan kemudian menari sambil membawa tombak, dan masyarakat percaya bahwa
Batara Batari akan masuk ke sutri yang kesenangan selama upacara. Prajuru juga melakukan pembebasan untuk mengetahui petunjuk dari sutri sebelum melanjutkan dengan ngigil desa dan persembahyangan bersama sampai selesai.